Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Aryo dan teman-teman sekalian semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Gunawan, biasa dipanggil Zaki dengan NPM 220605540 dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper saya yang berjudul Pengaruh Parameter Proses Pengelasan Terhadap Tegangan Sisa pada Proses Pemotongan dan Pengelasan Berkelanjutan. Makalah asli penelitian ini ditulis oleh Sini Y dan tim pada tahun 2025. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan industri perkapalan akan struktur yang ringan namun memiliki performa yang tinggi. Tantangan utamanya adalah proses pemotongan dan pengelasan plat tipis yang dilakukan secara berkelanjutan, seringkali memicu tegangan sisa dan distorsi yang signifikan. Dalam studi ini, simulasi berhasil menangkap riwayat temuan thermal transient secara akurat menggunakan integrasi model Gaussian dan Goldach. Fokus kita adalah bagaimana mengontrol parameter agar mendapatkan tegangan sisa yang paling minimal dan unggul. Tujuan utama dari riset ini adalah membangun model elemen hingga atau VEA untuk menyimulasikan pemotongan dan pengelasan kontinu guna menentukan parameter yang optimal. Manfaatnya yang jelas itu meningkatkan presisi manufaktur pada konstruksi lambung kapal. Beberapa pertanyaan kunci yang dijawab adalah bagaimana sih integrasi medan tegangan fase pemotongan mempengaruhi hasil dari suatu pengelasan. Lalu juga bisa dikatakan sejauh mana variasi parameter mempengaruhi konsentrasi tegangan sisa. Untuk metodologi, penelitian ini menggunakan studi literatur dari Journal of Physics dengan material baja karbon rendah tipe Q235. Secara teknis, prosedurnya meliputi yang pertama itu ada pemodelan geometri, yaitu kita harus membangun struktur pelat 200 kali 120 kali 10 milimeter. Yang kedua itu ada simulasi thermal, yaitu menerapkan panas secara sekuensial menggunakan teori Gaussian untuk pemotongan dan Goldach untuk pengelasan. Yang ketiga itu ada analisis mekaniknya, yaitu kita menghitung medan tegangan sisa selama fase pendinginan selama 3.600 detik. Hasil dari distribusi tegangan sisa ini kita menunjukkan ke dalam bagian hasilnya yang simulasi menunjukkan bahwa tegangan sisa tadi terkonsentrasi secara dominan pada zona las dan heat affected zone. Temuan pentingnya itu adalah tegangan longitudinal itu mencapai angka maksimum 212 megapascal yang sangat kritis karena mendekati batas kekuatan luluh material Q235. Yang kedua itu ada tegangan transversalnya itu jauh lebih kecil yaitu memuncak di angka 75 megapascal. Hal ini terjadi karena transaksi termal yang tertahan oleh material yang lebih ringan saat proses pendinginan. Lalu juga ada dari hasil optimasi parameter pengelasannya itu sendiri, bagaimana cara mengoptimalkannya. Nah, melalui korelasi variabel proses ini kita menemukan yaitu yang pertama ada kecepatan semakin cepat dalam rentang 6 hingga 12 milimeter per second. Tegangan longitudinal justru melonjak naik hingga 221,3 megapascal. Lalu dari segi arusnya itu sendiri, sebaliknya peningkatannya yang dari rentang 80 hingga 140 ampere justru menunjukkan tegangan longitudinal sebesar 14,5% karena ekspansi logam las yang memperlama pendinginan. Kesimpulannya, itu parameter optimal adalah kombinasi kecepatan menengah 8 hingga 10 milimeter per second dengan arus yang tinggi. Nah, dari kesimpulan ini sendiri, implementasi simulasi elemen hingga berbasis model sumber panas Gaussian dan Goldach berhasil mengevaluasi evolusi tegangan sisa pada proses pemotongan dan pengelasan kontinu plat baja Q235. Kecepatan pengelasan menengah ditemukan sebagai parameter paling optimal untuk menjaga keseimbangan distribusi tegangan sisa longitudinal dan transversal. Penggunaan arus yang lebih tinggi terbukti efektif menurunkan tegangan tarik longitudinal di pusat las dengan memperlama waktu pendinginan kolam las. Saran dan analisis dari saya itu sendiri, kita bisa menunjukkan ke penulisnya bahwa adanya validasi eksperimental, yaitu kita melakukan uji fisik laboratorium menggunakan metode Hall drilling atau difraksi sinar X. Yang kedua itu adalah variasi materialnya itu memperluas cakupan riset pada jenis baja maritim yang berkuatan tinggi.
Yang ketiga itu adalah kompleksitas geometrinya untuk menguji geometri sambungan nonlinear atau plat melengkung untuk mensimulasikan kondisi nyata lambung kapal. Yang keempat itu ada parameter consumable yang mengintegrasikan efek thermal dari deposisi bahan habis pakai. Dan yang terakhir itu saya bisa mengatakan bahwa diperlukannya adanya analisis distorsi, yaitu kita bisa menyajikan data spesifik mengenai persentase distorsi sudut guna meminimalkan cacat dimensi pada hasil akhir manufaktur. Dan berikut ini ada daftar pustakanya yang hanya saya gunakan untuk satu, itu dari yang sudah saya sebutkan tadi, yang berjudulnya juga Research on the Influence of Welding Process Parameters on Residual Stress in Continuous Welding and Cutting Process. Sekian presentasi untuk tugas teknis penjelasan lanjut dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.